Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abul Walid Ulung, NIM 19233001 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir dengan dosen pengampu Ibu Cici Andriani SEMM. Baiklah, pembuatan video kali ini yaitu membahas tentang tugas akhir saya, yaitu berjudul Pengaruh Sistem Pembayaran Pajak PPh Pasal 21 melalui online e-billing terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi tahun 2016 sampai 2018. Di mana agenda pembahasan yang pertama yaitu pada bab 1 membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bagian bab 2 membahas tentang penerapan e-billing dan membahas pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Pada bab 3 yaitu membahas bentuk penelitian, lokasi dan waktu penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data. Baiklah, pada bab 1 yaitu latar belakang. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting, terutama di negara Indonesia. Penerimaan negara dari sektor perpajakan inilah yang akan dimanfaatkan pemerintah guna menjalankan pelaksanaan pembangunan negara. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan secara aktif dalam memperoleh penerimaan negara, tetapi masyarakat selaku wajib pajak juga memiliki andil besar dalam penerimaan negara. Sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia sejak tahun 1984, yaitu sistem self-assessment. Menurut Liberty Pendiangan dan Rayendra L. Toruan, modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mengejar dan menjangkau optimalisasi pemungutan pajak budgeter semata. Masih ada sisi lain yang juga penting dilakukan secara bersama-sama untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan atau change of tax paradigm. Hal itu mendorong Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk membuat inovasi baru untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan, yaitu dengan merancang sistem informasi elektronik bagi wajib pajak, di mana salah satu fasilitas elektronik yang disediakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak guna mendukung modernisasi administrasi perpajakan adalah e-billing. Secara garis besar, e-billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode e-billing. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh sistem e-billing terhadap kepatuhan bagi masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Bukit Tinggi tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, apa saja kendala penggunaan sistem e-billing dalam pembayaran pajak bagi masyarakat wajib pajak di KPP Pratama Bukit Tinggi tahun 2016 sampai tahun 2018. Sedangkan tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui sistem e-billing di KPP Pratama Bukit Tinggi tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, untuk mengetahui kendala penggunaan sistem e-billing dalam pembayaran pajak bagi masyarakat wajib pajak di KPP Bukit Tinggi tahun 2016 sampai 2018. Kemudian manfaat penelitian bagi penulis yaitu menambah wawasan, informasi, dan kajian ilmu pengetahuan penulis tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik menggunakan sistem e-billing. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi KPP Pratama Bukit Tinggi dalam pelayanan pembayaran pajak ke depannya. Baiklah, selanjutnya itu pada bab 2,
tinjauan pustaka, membahas tentang penerapan e-billing, dan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Pada penerapan e-billing membahas tentang yang pertama, pengertian e-billing, yang kedua, sistem pembayaran pajak e-billing, yang ketiga, cara membuat kode e-billing, dan yang keempat, cara pembayaran pajak dengan sistem e-billing. Sedangkan pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi membahas tentang yang pertama, pengertian pajak penghasilan, yang kedua, pengertian wajib pajak, yang ketiga, wajib pajak orang pribadi, dan yang keempat, subjek pajak orang pribadi. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3, pendekatan penelitian, di mana membahas yang pertama yaitu bentuk penelitian, rancangan penelitian dan lokasi, dan waktu penelitian. Bentuk penelitian yang dipakai yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Yang kedua, rancangan penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu objek penelitian, yaitu pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Bukit Tinggi yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Hafid Jalil nomor 7D, Tarok Bungo, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di mana waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi tugas akhir saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.